Salam damai sejahtera saudara-saudariku. Selamat berjumpa lagi di dalam bulan katekese liturgi hari yang ke-10 ya, berkah dalam untuk semuanya. Kali ini kita akan membahas misa online atau nonton video sebenarnya. Nah, ini harus jujur. Ya, sebelum melanjutkan pembahasan ini jangan lupa ini ya. Subscribe, share, atau bagikan kepada saudara-saudari yang lain. Nyalakan loncengnya ya, supaya dapat notifikasi otomatis dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Nah, saudara-saudariku, saat pandemi ini pertemuan atau kegiatan-kegiatan ya, yang banyak itu pendidikan dan keagamaan, itu melalui live streaming ya kan, anak-anak belajar atau sekolah live streaming, ibadah live streaming ya. Tapi sebenarnya seberapa banyak sih yang bisa melakukan ini dengan benar ya kan? Nah, pertemuan-pertemuan dibatasi dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sudah menyebar ke penjuru dunia. Jangan disepelekan ya. Nanti kalau sudah sampai seperti India itu bingung itu. Sehari kok 400.000 yang tertular. Itu mengerikan itu kalau berjalan seperti itu. Ya. Nah, beberapa di masa pandemi ini ada yang terpaksa tidak melaksanakan ibadah sama sekali. Artinya belajar ya enggak, karena dilarang kan pertemuan offline atau pertemuan langsung. Ibadah juga tidak. Ya karena masalahnya masih dilarang mengadakan pertemuan secara langsung. Nah, ini ada berbagai pertanyaan yang seringkali muncul. Sebenarnya sah atau tidak mengikuti misa online terlambat? Nah, kalau offline terlambat itu kan sudah banyak ya di sini, ada banyak teladan. Maksudnya teladan itu tukang telat, itu kan banyak. Tetapi kalau misa online terlambat itu kan nggak kentara. Jadi sebenarnya misa itu sudah sampai bacaan, tetapi karena kita terlambat, lalu dari HP itu ya dimundurkan. Jadi sebenarnya mungkin nanti di sana sudah selesai, kita baru sampai konsekrasi. Nah, ini sebenarnya nggak tepat ini saudara-saudari kalau kayak begini nih. Misa online itu memang kadang mengacaukan hal-hal yang seharusnya benar. Bahkan ya di suatu paroki ya, tidak saya sebut ini, pernah terjadi merekam dulu, karena kalau misal langsung di daerah itu konon sinyal itu tidak baik ya, sehingga sering sudah dicoba beberapa kali. Saat tengah-tengah misa online terhenti. Nah, lalu diakali, merekam dulu dan kemudian ditayangkan di YouTube. Nah, ini bukan live streaming ini. Ini bukan live streaming ya. Nonton YouTube. Nonton YouTube. Jadi saudara-saudari harus membedakan antara nonton YouTube dengan ikut live streaming. Wah, ini sah atau tidak sebagai misa? Kalau saya terus terang aja bilang enggak sah. Ya, apalagi menontonnya itu sebagian demi sebagian. Ya, misalnya, baru sampai di sini, di pause dulu, ya kan? Lanjut nanti karena ada tamu. Di pause dulu, mau ke kamar mandi dulu. Di pause dulu, membuat minum kopi. Di pause dulu, itu di depan ada
tukang jualan siomay lewat, wah ini Wan, berhenti dulu, anaknya rewel minta dibelikan roti yang berdagang keliling. Wah ini nggak sah ini misa model Pak begini nih ya. Kalaupun sah ya mungkin sangat tidak layak, berpotensi kalau kita ikuti model itu ya kemalasan ibadah saat offline nanti. Karena apa? Terbiasa daring, wah begini aja sudah enak dan sudah merasa misa minggu. Wah, nah ini gimana ini nanti mengembalikan spirit ini? Di sini ada bahaya ya, kehilangan spirit umatnya soal paguyuban. Kita tidak terasa loh, tidak terasa, tetapi hati-hati ini kita kehilangan spirit soal paguyuban ini. Apakah lalu masih menjadi gereja yang satu dengan paguyuban orang-orang beriman kepada Kristus? Ya, ini kan masalahnya disebar di tempat sendiri-sendiri, ya kan, saat misa. Nah, lalu prinsipnya gimana? Ayolah saudara-saudariku gini, kalau saudara-saudari itu umurnya itu masih masuk boleh ikut misa, ya kan, dan bisa misa offline, saya acungi 3 jempol, top, jempol. Ya. Tapi jangan hanya daftar misa offline tapi nggak datang, kasihan ini ya, banyak yang meminta jatah aja nggak mendapat kok. Seringkali banyak orang yang hanya sekedar daftar tapi nggak hadir. Nah, kalau harus misa offline datang top 3 jempol. Nah, kalau memang harus yang bisa diikuti hanya misa online, ikutilah tata cara misa online yang sebenarnya. Itu saja, prinsip sederhana. Baik saudara-saudariku, ya dibantu ya. Sekali lagi subscribe, share. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.